Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Febiku hebat, Febiku dahsyat. Rekan-rekan pembelajar akuntansi, khususnya mahasiswa perbankan syariah semester 4, gimana kabarnya rekan-rekan? Saya harapkan seluruh rekan-rekan perbankan syariah semester 4 dalam keadaan baik ya, dalam keadaan sehat dan selalu diberikan rahmat, taufik serta hidayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Rekan-rekan sekalian, ya, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada rekan-rekan semua ya tentang teknis pelaksanaan kelas battle quizzes ya. Bagaimana teknis pelaksanaan battle class atau kelas battle dari quizzes yang akan kita gunakan ya sebagai salah satu metode pembelajaran daring atau e-learning ya untuk mata kuliah akuntansi konsolidasi bank syariah ya. Metode ini saya pilih ya karena saya tahu keadaan dan kondisi rekan-rekan saat ini, eee, ya banyak tugas, terus, harus belajar di rumah, terus bosen, nggak bisa keluar rumah, terus biasanya main dengan teman-teman dan lain-lain ya. Maka saya mencoba ya untuk membuat metode perkuliahan, metode pembelajaran menggunakan e-learning itu dengan menggunakan kuis ya, kuis tetapi kita pertandingan atau kita pertandingkan, kuis ini antar kelas biar lebih ada kesan pertandingannya lah ya. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian ya, pertama ketentuannya itu adalah terkait dengan sistem kompetisinya ya. Sistem kompetisi yang akan kita gunakan yaitu adalah menggunakan sistem liga ya. Nah, kompetisinya adalah menggunakan sistem liga, tidak menggunakan sistem knockout ya. Kemarin saya jelaskan di grup, saya share di grup, yang saya share di grup kemarin itu adalah menggunakan sistem knockout ya. Jadi sistem knockout itu jika ada tim yang kalah bertanding, maka dia sudah tidak bertanding lagi. Sementara tim yang menang akan lanjut bertanding di fase berikutnya. Nah, saya pikir metode seperti itu ya atau sistem kompetisi seperti itu tidak adil bagi teman-teman atau kelas yang sudah kalah ya karena dia tidak akan bertanding lagi di pertandingan selanjutnya. Nah, maka sistem kompetisinya akan saya ubah menjadi sistem liga. Nah, sistem liga ini ya keuntungannya itu setiap kelas akan bermain sebanyak 6 kali pertandingan ya. Jadi setiap kelas masing-masing kelas itu pasti akan bermain sebanyak 6 kali pertandingan ya. Nah, jadi adil ya, semua kelas akan bermain dengan jumlah pertandingan yang sama dan semua kelas itu pasti akan saling bertemu ya. Ini adalah keunggulan dari sistem liga. Nah, pertandingan itu akan dilaksanakan kapan? Pertandingan itu akan dilaksanakan tiap pekan 1 kali pertandingan ya. Jadi setiap pekan rekan-rekan itu akan melaksanakan tim kelas kalian itu akan melakukan 1 kali pertandingan setiap pekan. Nah, karena ada 7 kelas atau kelas kita itu ganjil, maka setiap pekan itu akan ada 1 kelas yang tidak bertanding ya. Jadi karena ada 7 kelas ya, di mana pertandingan itu 1 lawan 1, maka di setiap pekan itu ada 3 pertandingan dengan 6 tim yang bertanding. Dan 1 kelas setiap pekan itu ada 1 kelas yang nanti akan tidak bertanding atau istirahat. Berikutnya terkait dengan ketentuan poin ya. Bagaimana ketentuan poinnya ya seperti di pertandingan sepak bola sama ya di liga sepak bola ya. Kelas yang menang itu akan mendapatkan 3 poin, sementara kelas yang kalah itu akan mendapatkan 0 poin. Nah, jika pertandingan berakhir seri, terpaksa berakhir seri, skor antara tim yang bertanding itu sama, maka masing-masing kelas itu akan mendapatkan 1 poin. Nah, klasmen itu akan saya update ya setiap ya pertandingan ada pertandingan yang selesai ya. Begitu ada pertandingan selesai, klasmen akan langsung saya update dan akan saya share di grup e-learning akuntansi yang sudah kita miliki ya. Oke, jadi tidak perlu menunggu semua pertandingan selesai, tetapi langsung satu pertandingan selesai kita update, satu pertandingan selesai kita update langsung ya. Nah, pada setiap battle itu akan diumumkan juga ya teman-teman, siapa yang menjadi man of the match
atau peraih skor tertinggi di battle tersebut ya. Jadi di setiap battle itu pasti akan ada satu mahasiswa ya yang menjadi peserta itu meraih skor tertinggi. Maka kita akan umumkan juga siapa man of the match-nya ya di setiap pertandingan. Berikutnya untuk peserta ya. Untuk peserta ya, sebelum kita memulai kompetisi ya, saya mohon untuk setiap tim itu menentukan siapa yang akan menjadi kapten tim ya. Siapa yang menjadi kapten tim dari masing-masing kelas ya. Tidak harus ketua kelas, bisa siapa saja, yang penting tunjuk satu orang yang akan menjadi kapten tim. Nah, tugas kapten tim itu adalah berkoordinasi dengan saya tentang kesiapan tim dalam setiap pertandingan ya. Jadi setiap pertandingan saya akan berkoordinasi atau berkomunikasi dengan kapten tim dari masing-masing tim, apakah tim sudah siap atau belum untuk memulai pertandingan ya. Jadi ketika kapten tim A dan kapten tim B yang bertanding itu sudah menyatakan bahwa kelasnya siap untuk memulai pertandingan, maka saya akan menekan tombol mulai sehingga, kuisnya akan dimulai. Karena kuis ini sekali lagi ya, ini adalah live quiz ya. Jadi, kuisnya itu ditentukan berdasarkan, waktu yang sudah kita sepakati bersama. Nah, saya harapkan ya, sekali lagi usahakan semua mahasiswa itu ikut berpartisipasi dalam kuis ketika kelasnya sedang bertanding ya. Saya mohon teman-teman yang tidak memiliki keterbatasan dalam artian internetnya pas ada, kuotanya pas tersedia, terus, sinyalnya juga pas bagus, terus pada waktu yang sudah ditentukan, tidak ada kegiatan lain yang mengharuskan teman-teman meninggalkan atau tidak mengikuti kuis. Sekali lagi saya mohon teman-teman untuk berpartisipasi. Toh sambil rebahan juga bisa ya. Jadi saya mohon sekali lagi partisipasinya dari seluruh teman-teman yang kelasnya sedang bertanding. Nah, untuk waktu ya, untuk waktu, pertandingannya, hari dan waktu ya, sesuai kesepakatan sudah kita, atur ya. Silahkan teman-teman ya, antara tim yang bertanding di pekan tersebut itu bermusyawarah ya, menentukan kapan hari dan waktu untuk pelaksanaan pertandingan ya. Sekali lagi, boleh pagi, siang, sore, atau malam ya, boleh pagi, siang, sore, atau malam, silahkan ya. Pokoknya kalau pas saya nggak ada kegiatan, itu silahkan. Tapi nanti kalau pas saya ada kegiatan lain, ya, saya akan kasih tahu teman-teman dan, jadwal bisa kita reschedule ya. Nah, kepada seluruh peserta itu diharapkan untuk standby di waktu yang sudah disepakati bersama, ya. Batas maksimal waktu pertandingan adalah maksimal 100 menit atau 2 SKS, ya. Jadi, ketika waktunya sudah menunjukkan 100 menit kuis itu berlangsung ya, selesai tidak selesai akan saya stop kuisnya ya. Nah, jadi waktunya maksimal adalah 100 menit. Nah, jika seluruh peserta itu sudah selesai mengerjakan kuis, maka dosen dapat menghentikan kuis sebelum batas waktu maksimal pertandingan. Ya, jadi tidak perlu menunggu 100 menit jika semua sudah selesai, kapten tim sudah bilang, "Pak, sudah selesai," maka saya akan stop pertandingan dan kita akan lihat hasilnya, siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah dan siapa man of the match-nya. Nah, untuk waktu pengerjaan kuis ya, saya kasih waktu masing-masing soal itu berbeda-beda, mulai dari 5 menit itu yang paling cepat dan yang paling lama itu adalah 15 menit untuk setiap soal ya. Berikutnya ya, penentuan kelas juara dan siapa mahasiswa terbaik ya. Jadi di akhir kompetisi ini akan ditentukan yang pertama itu yang pasti adalah siapa peringkat pertama atau juara dari battle quiz ini ya. Quiz battle ini siapa juaranya, tim mana yang jadi juara ya, itu adalah mereka yang tim yang mendapatkan poin tertinggi setelah melaksanakan 6 kali pertandingan ya. Setelah semua kelas itu melaksanakan 6 kali pertandingan ya, maka kita akan menentukan siapa juara dari kompetisi tersebut ya. Siapa juaranya? Yaitu yang mengumpulkan poin kemenangan terbanyak ya. Nah, selanjutnya jika terdapat poin yang sama ya antara tim ya, antara tim
itu ada poin yang sama, maka peringkat klasmen itu selain dilihat dari poin, itu akan dilihat dari jumlah skor ya. Skornya berapa ya antara tim yang berkompetisi ya. Jika terdapat poin yang sama, maka skornya yang akan kita lihat untuk menentukan siapa peringkatnya yang lebih baik. Nah, untuk penentuan mahasiswa terbaik itu adalah mahasiswa ya yang mendapatkan skor akumulasi tertinggi selama 6 kali pertandingan ya. Di akhir kompetisi kita juga akan menentukan siapa mahasiswa terbaik yang mendapatkan akumulasi skor tertinggi sampai akhir kompetisi ya. Itu adalah penentuan siapa juaranya dan siapa mahasiswa terbaik di dalam kompetisi ini. Nah, ini adalah jadwal battle-nya. Jadi ada pekan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Masing-masing pekan bisa teman-teman lihat, nanti akan saya share ini slide-nya. Jadi teman-teman bisa atur ya, bisa menentukan kapan pertandingan untuk tiap-tiap tim yang sedang bertanding. Silahkan dimusyawarahkan dengan lawannya kapan akan bertanding. Jadi setiap pekan akan bertanding 1 kali pertandingan, di mana setiap pekan itu akan ada 3 pertandingan ya, akan dipertandingkan 3 pertandingan setiap pekan. Nah, untuk teknis pelaksanaan battle sendiri ya. Nah, peserta battle itu harus sudah standby maksimal 5 menit sebelum waktu battle yang telah ditentukan ya. Jadi standby di depan laptop ataupun handphone masing-masing ya, sudah menyiapkan buku akuntansi keuangan lanjutan 1, menyiapkan buku catatan, menyiapkan alat tulis, menyiapkan oret-oretan ya. Silakan yang sudah standby untuk melaksanakan kuis dan mengakses alamat link ya di https://www.quizizz.com/join ya. Nah, setelah masuk ke link tersebut, silahkan teman-teman memasukkan kode kuis yang sudah saya kirimkan ya. Nah, sambil menunggu mohon untuk tidak membuka tab lain selain Quizizz selama menunggu battle dimulai agar koneksi Anda tidak hilang ya. Saya harapkan terutama pada saat jam-jam ketika waktunya sudah misalkan 7.30 ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah standby 7.25, itu sudah paling enggak sudah siap lah untuk melaksanakan kuis ya. Nah, 7.30 ya. Saya harapkan teman-teman sudah memasukkan kode dan sudah masuk ke link dan sudah memasukkan kode dan tunggu sampai kuis saya mulai. Saya usahakan jangan membuka tab lain ya. Dikhawatirkan ketika teman-teman membuka tab lain atau membuka aplikasi yang lain ya, koneksinya akan hilang dengan Quizizz ya. Jadi ketika saya tekan mulai kuisnya, teman-teman tidak bisa ikut berpartisipasi karena kehilangan koneksi. Ini adalah ketentuan lain-lain ya. Ketentuan lain-lainnya diantaranya adalah bagi anggota kelas yang tidak mengikuti kuis diharapkan untuk memberikan informasi kepada ketua tim masing-masing beserta alasan apa dan kenapa tidak dapat mengikuti kuis ya. Saya harapkan teman-teman yang tidak bisa ikut itu memberikan keterangan izin kepada ketua tim dan memberikan alasan kenapa tidak ikut kuis. Nah, jadi saya akan minta informasi dari ketua tim kenapa beliaunya tidak ikut. Nah, jika terjadi permasalahan terutama terkait koneksi internet, baik sinyal yang sulit maupun gangguan selama battle, itu adalah tanggungan masing-masing peserta. Saya kira semua tim itu akan mengalami hal yang sama. Jadi ini adalah risiko yang dihadapi semua tim ya. Jadi seandainya ada gangguan internet ya sudah, ya mau gimana lagi ya. Yang penting tetap teman-teman mengusahakan untuk bisa ikut ya. Sekali lagi tanpa harus memaksakan diri baik itu keluar rumah maupun yang lainnya ya. Oke. Kuis ini itu adalah media pembelajaran berbasis permainan. Oleh karena itu, tidak perlu memaksakan diri, tetapi juga dimohon tidak menyepelekan ya. Jadi saya harapkan teman-teman ya tetap tidak memaksakan diri. Jika tidak punya internet, tidak punya kuota sinyalnya lagi jelek, juga tidak perlu memaksakan diri harus keluar rumah atau gimana ya. Ya, tetap ya usahakan kalau memang bisa di rumah sambil apa terserah ya, bisa konsentrasi ya, teman-teman melaksanakan kuisnya ya tanpa perlu memaksakan diri ya, tetapi juga tidak menyepelekan. Sekali lagi saya gunakan metode ini agar teman-teman
ya, belajar juga sambil bermain atau bermain sambil belajar ya, monggo ya. Nah, baik teman-teman sekalian, sekian video penjelasan dari saya ini. Saya harapkan jika teman-teman ada pertanyaan terkait pelaksanaan kuis ataupun yang lainnya terkait metode perkuliahan kita ataupun yang lainnya ya, pokoknya terkait perkuliahan e-learning akuntansi konsolidasi bank syariah, silahkan ditanyakan atau disampaikan lewat grup ya. Nah, sekali lagi saya terbuka ya, kalau ada kritik dan saran silahkan sampaikan lewat grup ya. Jadi kita bisa berdiskusi ya, bagaimana sih kira-kira metode perkuliahan kita yang paling terbaik ya. Intinya saya ingin tetap teman-teman belajar tetapi menikmati ketika sekalian sedang belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep learning, stay curious, and be an independent learner.